Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, qala al muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pada video kemarin kita membahas tentang macam-macam air yang sah digunakan untuk bersuci, yaitu ada 7 macam: air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju, dan air embun. Dan bisa digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu air yang boleh digunakan untuk bersuci, yaitu setiap air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi, yang masih asli dari asal penciptanya, masih asli, masih orisinil dari ciptaannya. Itu air yang boleh digunakan untuk bersuci. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian air. Jadi air bisa digolongkan menjadi beberapa golongan. Qala summal miyau. Summal miyau mongko nuli utawi pira-pira banyu tangkosimi kunir mongko bagi apa almiyah ala arba'ati aksamin ing atase 4 pira-pira bagian. Jadi air itu bisa digolongkan menjadi 4 bagian. Ahadua ta salah sijine arba'ah tahirun iku banyu kang suci fi nafsi ing dalam awak dhewe ne ma mutahhirun tur kang nyucikake li ghairi maring liyane ma. Ghairu makruhin kang ora den makruhake apa istimaluhu gunakake banyu. Bagian yang pertama, jadi bagiannya ada 4. Bagian yang pertama namanya tohir mutohir li ghairi ghairu makruhin, suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Zatnya sendiri suci dan bisa digunakan untuk bersuci dan tidak makruh untuk digunakan. Itu bagian yang pertama. Wa utawi ahad al-ma'u iku banyu al-mutlaqu kang mutlak angkoyidin sangking batasan lazimin kang tetep. Fala yaduru mongko ora bahayani apa al-qayyidu batasan al-munfaku kang nerima kapecat. Kama il-bi'ri kaya banyu sumur fi kauni ing dalem anane ma'ul bi'ri mutlaqon iku mutlak. Bagian yang pertama ini juga bisa dinamakan ma'ul mutlak, air yang lepas dari sifat, air yang lepas dari sifat yang tetap. Maka dari itu tidak bahaya kalau tidak apa-apa kalau ada air yang mempunyai sifat tapi sifat itu bisa lepas. Seperti halnya air sumur. Air disifati ada sumurnya, ada embel-embelnya sumur. Air sumur, tapi apabila diambil ditaruh di ember menjadi air ember, ditaruh di caret, di teko menjadi air teko, ditaruh di gelas menjadi air gelas. Ini namanya qayyid al-munfak, sifat atau embel-embel yang bisa lepas, ini tidak apa-apa. Tapi kalau qayyid lazim, qayyid yang tetap, sifat yang nggak bisa lepas, seperti air teh, air kopi, dimanapun tempatnya tetap air itu air kopi, air teh. Seperti kalau ada air teh atau air kopi di dalam ember,
dipindah ke teko ya tetap air kopi. Air kopi di ember dipindah ke teko ya air kopi. Air kopi di teko dipindah ke gelas ya tetap air kopi. Nah, itu namanya qayyid lazimin. Qayyid yang tetap. Nah, ini nah, air mutlak itu air yang lepas dari sifat atau embel-embel yang tetap. Nah, itu yang bagian yang pertama, yaitu suci dan mensucikan namun tidak makruh untuk digunakan. Itu bagian yang pertama, atau dinamakan ma'ul mutlak atau air mutlak. Wasani ta'i kang kambing pindho tahirun iku suci mutahirun tur kang nyucikake makruhun kang makruh apa istimalu nggunakake mak fil badani ing dalam awak la fi saubi ora ing dalam banyu. Bagian yang kedua, tahir mutahhir makruhun istimalu, suci dan mensucikan namun makruh digunakan. Tapi makruh digunakan ini di dalam masalah badan saja. Tapi kalau digunakan di dalam masalah mencuci pakaian atau mencuci lain-lain, mencuci motor, mencuci apalah, pokoknya enggak digunakan di badan, itu enggak makruh. Yang bagian yang kedua itu. Wa utawi tahir mutahhir al-ma'u iku banyu al-musyammasyu kang den panasake, ail musakhkhanu tegese banyu kang den panasake bita'thiri syamsi kelawan nglabetake srengenge fihi ing dalem ma. Wa inna ma yukrahu lan ing besine den makruhake apa ma'ul musyammas syar'an ing dalem cara syara' bikoterin iku ing dalem penjajahan harin kang panas fi ina'in ing dalem wadah mung tobain kang den cetak illa ina anak ini kecuali wadah saking emas lan perak li sofa ijau harihima krono bersih cirime emas lan perak. Air yang kedua ini dinamakan ma'ul musyammas atau air yang dipanaskan dengan terik matahari. Tapi air yang dipanaskan dengan terik matahari ini bisa dimakruhkan itu dengan syarat satu, di daerah yang panas, di daerah yang sangat panas memang. Seperti halnya di Mekah. Terus kalau di daerah-daerah yang dingin, apalagi kutub itu, walaupun dipanaskan di tengah terik matahari enggak panas. Nah, itu syarat yang pertama, di daerah yang panas, bikoterin harin. Yang kedua, ditempatkan di wadah logam. Ini mengecualikan logam emas dan perak, karena logam emas dan perak ini zatnya bersih, jadi tidak apa-apa. Seperti halnya ditempatkan di wadah besi lalu dipanaskan di tengah terik matahari. Kalau panas maka makruh digunakan untuk badan, itu makruh. Yang ketiga, syarat yang ketiga itu tadi digunakan pada badan, itu makruh. Nah, terus kalau dingin gimana? Wa idza baru dalan dalam nalikane adem apa mak zalat mongko ilang apa al-karahatu kemukruhan. Nah, kalau sudah dingin, nama kemukruhannya sudah hilang, jadi boleh digunakan lagi. Wah darolan milih sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karahati ing ora anane kemukruhan mutlakon kelawan mutlak. Imam Nawawi memilih pendapat yang enggak ada kemakruhan secara mutlak. Wa yukraulan dan makruhake aidun halimana syadidus syuhunati banyu kang banget panase wal burudati lan banyu kang banget ademe. Begitu juga air yang sangat panas dan juga air yang sangat dingin juga makruh digunakan untuk badan. Wal qismu bagian kang nomor wal qismu bagian asale sukang kaping 3 tahirun iku banyu kang suci fi nafsi ing dalem awak dhewe ne tahir wa iru mutahirin tur kang ora nucake liwairihi maring liyane tahir. Bagian yang ketiga yaitu tahir ghairu mutahhir, suci namun tidak mensucikan. Suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kalau yang pertama kedua bisa digunakan untuk bersuci,
Yang pertama ndak makruh digunakan, yang kedua makruh, dan yang ketiga ini bagiannya namanya airnya suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tohir mutahhir, tohir ghairu mutahhir. Wawa utawi ma, wawa utawi tohir, alma iku banyu almustamalu kang wis den gunakake fi rafi hadasin ing dalem ngilangi hadas au izalati najisin utawa ngilangi najis. Ilam yataghayyar lamun ora owah apa tohir, walam yazid lan ora tambah apa waznu timbangane tohir. Ba'dang fisoli ing dalem sause dadi pisahe tohir. Ama saking perkara kana kang ana apa tohir ba'da tibari ma ing dalem sause milang-milang perkara ya tasyarrabu kang nresep hu ing ma apa al maghsulu perkara kang den basuh minal ma'i bayane banyu. Bagian yang ketiga yaitu air mustakmal atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis namun air itu tidak berubah salah satu sifatnya dan tidak bertambah timbangannya setelah pisah dari sesuatu yang disucikan tadi. Itu namanya suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tohir ghairu mutahhir, yaitu ma'ul mustakmal, air yang sudah digunakan. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah ai wa min hadzal qismi, tegese iku setengah saking bagian, tegese iku setengah saking ikilah bagian alma qismil wa ai wa min hadzal qismi, tegese iku setengah saking ikilah bagian alma utai banyu al mutaghayyiru kang owah apa adu ausofihi salah sijine pira-pira sifate ma bima sebab perkara ai bisain tegese sebab perkara, sebab suci-wici khala to kang nyampuri apa syai'u ing mak minat tahirati bayane pira-pira perkara kang suci taghayyuron kelawan owah yamna kang bisa nyegah apa taghayyur nyegah itlaq qasmil ma'i ing aran ing kemutlakane aran banyu alai ngatasi mak fa inna mongko sak temene tahirun iku suci ghairu mutahhirin kang ora nyucikake hisian iku bangsa ketinggalan kana anane apa atau yur owahe au takdiron do ing dalam kira-kirane. Dan termasuk bagian dari golongan air yang ketiga ini. Jadi air yang ketiga ini namanya kan tohir ghairu mutahhir, suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama ma'ul mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, atau digunakan untuk menghilangkan najis dengan syarat airnya tidak berubah dan tidak bertambah timbangannya setelah pisah dari sesuatu yang disucikan tadi. Dan termasuk bagian yang ketiga ini adalah air yang berubah sebab sesuatu yang mencampuri, atau air yang berubah sebab tercampurnya dengan sesuatu yang suci. Jadi air bercampur dengan sesuatu yang suci, air ini menjadi ya tetap suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti halnya air tercampur dengan kopi. Kopi ini kan hal suci, tercampur dengan air mutlak, maka air yang sudah menjadi air kopi ini tetap dinamakan suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak boleh digunakan wudu, digunakan mandi wajib, tidak boleh. Itu bagian yang ketiga. Dan perubahan air itu ada yang hissi, ada yang takdiri, ada yang kelihatan, ada yang
hanya kira-kira. Yang kelihatan ya seperti tadi, ada air tercampur kopi, ada air tercampur susu, ada air tercampur teh, itu kelihatan. Ada yang takdiri, contohnya gimana? Kanih talato kaya campur bilma iklan banyu apa ma perkara yu afiku kang nocoki apa mahu ing mak fi sifatin dalam biro-biro sifate mak kama ilwarti kaya banyu mawar al mungqadi raihati kang wis ilang ambune wal ma'ilan banyu al mustakmali kang mustakmal. Perubahan yang takdiri atau yang kira-kira itu seperti halnya ada air mutlak tercampur dengan air mawar yang sudah hilang baunya. Maka air mutlak yang tercampur air mawar yang sudah hilang baunya ini hukumnya gimana? Hukumnya dikira-kira. Dikira-kira apabila air mawar yang sudah hilang baunya ini kira-kira sesuatu yang bisa kelihatan perubahannya, yang bisa dikira-kira dengan sesuatu yang perubahannya bisa nampak, seperti dikira-kirakan seperti kopi atau mangsi atau hal-hal yang kalau berubah tercampur dalam air itu bisa mengakibatkan perubahan yang jelas. Maka kira-kira seperti itu. Kalau memang bisa merubah salah satu sifatnya air, karena memang saking banyaknya ya air itu walaupun kelihatannya tidak berubah tapi tetap dihukumi tohir ghairu mutahhir. Karena kalau dikira-kira air mawar itu dengan sesuatu hal yang ada warnanya misalnya, itu bisa membuat air itu berubah. Nah, itu caranya begitu. Fa'ilam yamna mengkolamun ora nyegah apa takoyur itlaq qasmil ma'i ing kemutlakane aran banyu ale ngatasé mak piangkana gambarane yen to ana apa takoyuru wae mak pintoiri iku sebab perkara kang suci yasiron iku sithik au bima utawa sebab perkara yuafi kang nocoki apa ma alma ing banyu fi sifate ing dalem pira-pira sifate mak wa qaddira lan den kira-kira ake apa mak mukhalifan ing perkara kang nulayani walam yughayyir lan ora ngowahake apa mahu ing mak fala yaslubu mongko ora dedel apa to tuhuriyatuhu sifat suci mak bahwa mongko te mak mutahhirun iku nujake li ghairi maring liyane mak. Tapi kalau ada sesuatu yang mencampuri air itu tidak sampai merubah nama kemutlakan air, gambarannya barang itu hanya sedikit sehingga tidak bisa merubah salah satu sifat air, maka air itu tetap dinamakan air yang suci dan mensucikan atau tetap dinamakan air mutlak. Wahtaro jalan jabagi bikauli kelawan dawi musana berupani dawu kholatohu ane tohiri sangi perkara kang suci al mujawiri kang nanggani lahu maring ma faina mongko saden mak bakin iku tetep ala tuhuriyatihi ing atase nama suci mak walau kana senajan ana apa taghayuru wah kathiron iku akeh. Perkataan musonab bima kholatahu, jadi air itu bisa dikatakan tidak mensucikan apabila air itu tercampur dengan sesuatu yang suci, tercampur. Tapi kalau ada air itu berubah salah satu sifatnya sebab sesuatu yang berdampingan, tidak bercampur. Jadi ada air itu baunya wangi sebab di sampingnya ada kayu yang wangi misalnya. Nah, ini walaupun air itu berubah baunya, maka air itu tetap dikategorikan air yang
suci dan mensucikan. Jadi yang bahaya itu kalau benda itu mencampur di air. Tapi kalau hanya mujawir, hanya berdampingan, itu tidak apa-apa. Tidak merubah kemutlakan nama air. Wa kadzalan ing kaya iki tahir mujawir al mutaghiru utawi banyu kang owah bi mukhalidin sebab perkara kang nyampuri la yastaghni kang ora semuge apa al mau banyu anu saking mukhalid katinen kaya endut watuh lapinan kang wamalan perkara fi makori lan kang tetep ing dalem kon tetep mak wa mamarilan kang tetep ing dalem nggon lewat mak wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bitulil muksi sebab suwene meneng fa inna mongko sak temene mutaghayyir tahurun iku suci tur nyucikake. Begitu juga kalau ada air tercampur dengan sesuatu yang tidak bisa pisah dengan air, yaitu seperti halnya tempat lewatnya air. Air itu umumnya lewat di tanah. Lah, kalau air lewat di tanah, mesti otomatis pasti ada tanah yang tercampur dengan air itu sehingga air itu bisa menjadi keruh misalnya. Lah, air yang keruh sebab tercampur tanah itu tidak apa-apa, sebab memang air itu tidak bisa lepas dari tanah. Memang tempat lewatnya air ya dari tanah, bersumbernya air ya dari tanah. Jadi kalau bercampur dengan tanah ya tidak apa-apa, tetap suci mensucikan. Atau berubah sebab rerumputan yang tumbuh di dalam air, itu ya juga nggak apa-apa. Ada air ditumbuhi banyak tumbuhan sehingga warnanya agak hijau, itu air itu tetap dinamakan suci dan mensucikan. Boleh digunakan untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi boleh. Atau air yang sangat lama diamnya, sehingga kalau air sangat lama nggak dipakai, berdiam terus nggak dipakai, itu lama-lama akan bau. Nah, walaupun ada perubahan bau, air itu tetap dinamakan suci mensucikan. Bitulil muksi itu tidak apa-apa. Al-qismu ta'i bagian arabi ukang kaping 4 ma'un najisin iku banyu najis. Ail mutanajis utekis banyu kang kena najis. Huwa utawi mutanajis al-qismani iku rong bagian. Bagian yang keempat namanya air najis atau air mutanajis, air yang terkena najis. Nah, ini dibagi menjadi dua. Aduma utawi salah sijine qismani qalilun iku banyu kang kidik. Wa utawi ma'un najisin alladzi ku banyu halat kang manggon fi dalam alladzi najasatun apa najis takoyaro padha uga owah amla utawa ora wa utawi qalil wal halu tegese lan tingkai wal halu tegese utawi tingkai ana iku sak temene qalil ma'un iku banyu tunal kulata ini kang kurang saking rong kula. Bagian yang keempat air yang terkena najis atau ma'un najis atau air yang najis. Air najis ini dibagi menjadi dua, yaitu air sedikit. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Air 2 kula itu kira-kira kalau diliterkan menurut sebagian ulama itu ada 270 liter. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan 175 liter sekitar itu. Kalau air di bawah itu maka dinamakan air sedikit. Nah, air yang sedikit itu apabila terkena najis, baik itu berubah salah satu sifatnya atau tidak berubah, itu dihukumi najis, alias nggak boleh digunakan untuk bersuci, nggak boleh digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, hadas besar.
untuk menghilangkan najis juga nggak boleh, karena ini sudah dinamakan maun najis. Itu yang pertama, air sedikit. Air najis itu yang pertama air sedikit yang terkena najis, baik berubah atau enggak, hukumnya tetap najis. Wa yustasalan den jabake min hadzal qismi saking ikilah bagian apa alma itu badang allati ladama kang arana jenis ketelah ketuwe mata sailun kang milih ing dakarlia ing dalam nalikane matani alati au syaqqa udwin utawa nyikir ga utawa minha saking alati kadzubabi koyok laler ilam tudroh lamun ora den cemplungake apa dzubab fi ing dalem ma walam tughayyir lan ora ngowahake apa dzubab hu ing ma. Nah, dalam masalah ini ada yang dikecualikan, yaitu air yang terkena najis, bangkai yang tidak ada darahnya mengalir ketika dibunuh, ketika dibelah anggota tubuhnya. Jadi apabila ada air kemasukan najis bangkai hewan yang nggak ada darah mengalirnya, maka air itu tetap dinamakan air yang suci, dengan syarat satu, tidak sengaja dimasukkan ke dalam air. Yang kedua, tidak merubah salah satu sifat air. Tapi kalau sengaja dimasukkan, ya tetap najis. Atau masuk sendiri tapi saking banyaknya sehingga bisa merubah salah satu sifat air itu. Ada air satu ember kemasukan semut, saking banyaknya bangkai semut sampai air itu menjadi hitam, maka tetap air itu dinamakan air najis. Wa kadzalan iku kaya iki al-maitah allati la damalaha an-najasatu ta najis allati la yudriku kang ora nemu ha ing allati apa atorfu peninggal. Fakulun mangkotai saben-saben siji minuma saking allati la dama wallati la yudriku ha la yunajjisu ora bisa najisake al-abaqul al-ma'a ing barang kang cuwer. Begitu juga kalau ada najis yang enggak kelihatan dengan mata, seperti halnya najis yang nempel pada kaki lalat. Jadi ada lalat nempel ke kotoran, setelah itu terbang ke air yang sedikit. Maka air yang sedikit itu walaupun dimasuki lalat yang kena najis yang enggak kelihatan tadi, itu air itu tetap dinamakan air suci karena najisnya enggak kelihatan dengan mata. Jadi enggak apa-apa. Wa yustasna lan den jabake idun halimane apa suarun pira-pira sora madkuratun kang den tutur fil mabsutati ing dalam kitab kang den jebarake. Nah, itu bagian air najis yang pertama, yaitu air sedikit yang terkena najis, baik berubah salah satu sifatnya atau tidak, tetap dihukumi najis. Au kana utawa ana pembak kasiron iku akeh kulatani iku rong kulah fa aksara mongko nuli akeh fatagoyaro mongko owah pembak yasiron kelawan sithik au asiron utawa akeh. Yang kedua, airnya itu banyak namun terkena najis dan salah satu sifatnya berubah, maka air yang seperti ini walaupun banyak tetap dihukumi najis. Jadi yang kedua, saya ulangi lagi, air banyak yang kemasukan najis atau kejatuhan najis dan berubah salah satu sifatnya. Tapi kalau enggak berubah salah satu sifatnya, hukumnya enggak najis karena air banyak. Air ini air banyak.
Wal kulatani utawi rong kula khamsumi atiridlin iku 500 kati bi Baghdadiyin kang bangsa Baghdad tagariban kelawan ukuran marki fil aso ing dalam kaul kang aso fima ing dalam kulatani warid lutai sa'ridal al Baghdadi kang bangsa Baghdad ing dan Nawawi ing dalam munggu Imam Nawawi mi'atun iku 100 wasamaniyatun lan 8 wa isyruna lan 20 apane dirhaman dirhami arba'atu asba'i dirhamin lan 4 propitune dirham. Adapun ukuran 2 kula menurut kaul aso adalah kira-kira air mencapai 500 kati negeri Baghdad. 1 kati Baghdad menurut Imam Nawawi yaitu 128 lebih 4/7 dirham. Itu ukuran luar negeri. Kalau ukuran Indonesia ya kira-kira tadi. Ada yang mengatakan kira-kira air 2 kula itu 270 liter. Ada yang mengatakan 175 liter. Itu sudah dinamakan air banyak. Kalau ada ukuran air literannya literannya kira-kira segitu. Di bawah itu air sedikit. Taro kala ninggal sapa al musannifu ki musannaf kisman ing bagian khamisan kakang kaping 5 wa utawi kisman khamisan wa utawi kisman khamisun al mau iku banyu al mudhahiru kang nucake al haram kang haram kal wudu kaya wudu bimain kalan banyu maksubin kang den gosok au musabbalin utawa banyu kang den cawisake li syurbi maring den inum. Kiai Syareh, kiai yang berkomentar, ulama yang berkomentar kitab takrib ini menerangkan bahwasanya Kiai Takrib, kiai yang mengarang kitab takrib ini meninggalkan bagian yang kelima, yaitu bagian air yang suci dan mensucikan namun haram digunakan, yaitu seperti halnya orang yang berwudu dengan air gosopan. Air gosopan itu air milik orang lain dipakai tanpa izin dulu dan tidak diketahui ridhonya. Jadi hanya pakai saja, enggak izin dan enggak diketahui ridhonya. Ini ma'u maghsubin, air gosopan. Ini wudunya sah namun haram dilakukan. Ya, wudunya tetap sah. Kalau dibuat sholat ya sah, namun haram. Atau berwudu dengan air yang disediakan untuk minum. Pada zaman dahulu ada di depan rumah itu disediakan air, disediakan wadah untuk tempat air minum, disediakan wadah untuk air minum yang diperuntukkan untuk orang pejalan kaki. Lah kok malah dibuat wudu atau dibuat lainnya, maka itu hukumnya haram. Walaupun wudu dengan air tersebut sah, tapi haram hukumnya. Sampai di sini penjelasan saya tentang pembagian air. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.